Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Finzatil Aini dari kelas 1D D3 Elektronika Politeknik Negeri Padang. Di sini nantinya saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini juga dibimbing langsung oleh dosen kita, yaitunya Ibu Putri Gemalasari. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Putri yang telah membimbing kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, pada presentasi saya kali ini di mata kuliah Kewarganegaraan, saya akan membahas dua kasus. Yang pertama, kasus Menhub bukan zamannya untuk membacking pelaku illegal login. Yang kedua, apa saja sih aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Baiklah, lanjut saja. Saya akan mempresentasikan apa yang telah saya cari tentang kasus illegal login ini. Baiklah, sebelum kita membahas kasusnya, saya akan membacakan sedikit kasus tentang Menhub bukan zamannya untuk membacking pelaku illegal login. Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan sekarang bukan zaman dan masanya lagi untuk membela dan menjadi backing para cukong yang melakukan illegal login. Di sini kekompakan dari aparat negara, penegak hukum sangat diperlukan untuk memerangi pelaku atau cukong illegal login yang sudah mulai merusak hutan Indonesia dan menimbulkan kerugian besar bagi negara kita. Jika nantinya kedapatan para penegak hukum yang melakukan perlindungan terhadap pelaku illegal login, berarti aparat tersebut sudah melecehkan kebijakan nasional dan impres yang sudah dibentuk oleh negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membacakan kronologi kasus tentang kasus illegal login ini. Yang pertama, kronologi menurut sudut pandang Menhub atau Menteri Kehutanan. MS Kaban mengatakan aparat penegak hukum mulai dari jajaran Polda hingga jajaran paling bawah diminta untuk bertindak tegas serta tidak memberikan perlindungan kepada para cukong yang terbukti melaksanakan illegal login. Karena jika terbukti aparat memberikan perlindungan kepada para cukong atau kepada para pelaku illegal login, berarti aparat tersebut telah melecehkan kebijakan nasional dan impres yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Baiklah, kronologi kasus menurut Kapus Informasi Kehutanan Depkut. Kasus illegal login ini sering terjadi di Indonesia dan bukanlah merupakan hal yang baru yang terjadi di negara kita. Illegal login sudah terjadi sejak lama dan merupakan satu ancaman terbesar bagi negara kita, terutama di bagian kehutanan. Penegak hukum yang terkait tidak hanyalah merupakan pihak kepolisian, tetapi juga jaksa dan hakim. Mengingat illegal login tidak hanya merusak hutan, tetapi juga merusak moral negara kita. Masalah illegal login tidak bisa ditangani oleh pihak kepolisian atau Departemen Kehutanan saja, karena masalah ini sudah merujuk kepada tindakan terorisme karena sudah terancam dan sudah sangat membahayakan negara kita. Dari sudut pandang Ketua MPI atau Masyarakat Perhutanan Indonesia, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, sektor kehutanan terabaikan, sehingga terjadi kerugian sedikitnya 100 triliun dari praktik illegal login ini. Selanjutnya kita bahas kasus illegal login menurut sudut pandang mahasiswa. Menurut saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, tindakan illegal login sangat merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Karena dengan adanya illegal login, kerusakan hutan menjadi semakin parah, yang nantinya akan berakibatkan kepada banjir, longsor, dan nantinya juga akan merugikan masyarakat Indonesia. Selain itu, menurut saya, jika terjadi perlindungan terhadap cukong dalam kegiatan illegal login ini, semua atau siapapun yang terkait, baik itu aparat, jaksa, ataupun hakim, akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang negara kita. Negara kita merupakan negara yang adil akan hukum, dan negara yang tidak memandang bulu saat menegakkan hukum. Di negara Indonesia tercinta, kegiatan illegal login yang dilakukan tersebut dapat merugikan hutan dan merugikan negara kita. Selain merusak hutan, kegiatan illegal login juga merusak moral negara kita. Pada kasus illegal login ini, kita akan melakukan pendekatan konstitusi dan rule of law. Pendekatan konstitusi itu sendiri adalah keseluruhan peraturan-peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kajian kasus illegal login ini,
Illegal lodging merupakan suatu tindakan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hal ini sudah tertulis jelas aturan tersebut yang berbunyi, setiap orang, pribadi ataupun kelompok, badan hukum maupun badan usaha melakukan perbuatan yang dilarang, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, yang menimbulkan kerusakan hutan. Di sini saya tekankan yang menimbulkan kerusakan hutan. Bagi siapapun yang menimbulkan kerusakan hutan akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 78 dan pasal 50 yang telah diberlakukan. Pada kasus kali ini, yaitunya kasus illegal lodging, itulah yang telah saya bahas dan telah saya kaji mengenai kasus illegal lodging tersebut. Nantinya saya akan membahas kasus kedua, yaitunya aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pandemi COVID-19. Baiklah, setelah kasus illegal lodging, saya akan membahas kasus tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, yang pertama kali yang harus kita bahas yaitunya apa itu wabah penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi Desember 2019 di Wuhan, ibu kota Hubei, Cina, yang sejak saat itu secara global dan sampai saat ini mengakibatkan pandemi coronavirus 19. Penyakit coronavirus ini memiliki beberapa gejala seperti batuk, demam, dan sesak nafas. Gejala lain biasanya seperti nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Pada 9 April 2020, lebih dari 1,48 juta kasus coronavirus yang telah dilaporkan dari 200 negara di penjuru dunia, yang mengakibatkan 88.500 kematian dan lebih dari 329.000 yang sembuh. Virus COVID-19 ini menyebar di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat, sering melalui tetesan-tetesan kecil seperti yang dihasilkan selama batuk, berbicara, dan bersin. Orang juga dapat terinfeksi dengan menyentuh bagian organ yang terkontaminasi dan juga wajah mereka. Virus ini bisa bertahan hidup di permukaan hingga sampai 72 jam. Dalam menangani kasus ini, dianjurkan untuk lebih rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan lawan bicara, terutama yang memiliki penyakit atau gejala penyakit yang telah saya sampaikan, seperti batuk, demam, dan sesak nafas. Menutupi batuk ataupun bersin menggunakan tisu ataupun siku. Baiklah, saya juga akan menjelaskan apa itu nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang dijadikan sebagai filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan Pancasila tersebut juga telah dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui 5 silanya, yaitunya memiliki hakikat satu kesatuan antara satu sila dengan sila yang lainnya yang memiliki keterkaitan. 5 poin dasar negara yang kita kenal yaitunya Pancasila berisi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 sila tersebut masing-masingnya memiliki nilai dan makna tersendiri. Selanjutnya, apa kaitan nilai-nilai Pancasila dengan wabah penyakit COVID-19 saat ini? Hari-hari kita dihadapi pada upaya bersama menghadapi wabah virus corona yang saat ini telah menjadi ancaman global atau yang disebut dengan pandemi. Kehadiran COVID-19 membuat masyarakat resah dalam zona ketidaknyamanan dan tingkat kewaspadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Dalam menghadapi virus corona ini, kita dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara kita mencegah COVID-19 yang sedang menyebar luas. Yang pertama, pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama Pancasila memiliki nilai religius
Di sini kita sebagai masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama. Ada 6 agama yang terdaftar di negara kita. Dengan begitu, semua masyarakat Indonesia dengan kepercayaan masing-masing turut mendoakan agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini mengandung makna kemanusiaan. Di sini kita sebagai masyarakat yang memiliki nilai kemanusiaan dan peduli antar sesama. Di sini kita bisa ambil nilai Pancasila, yaitu saling berbagi, di mana yang memiliki harta dan kehidupan yang lebih bisa membantu masyarakat yang kekurangan, terutama kalangan miskin ke bawah yang terbatas kerja dan cara mendapatkan uang akibat pandemi COVID-19. Selain itu, kita masyarakat Indonesia dianjurkan untuk menggunakan masker, yaitunya masker selain masker yang digunakan oleh tenaga medis yang jauh lebih membutuhkan. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, pada sila ketiga ini kita diminta untuk menunjukkan rasa persatuan kita tanpa terkecuali untuk melawan virus COVID-19 ini, agar wabah penyakit ini tidak berlangsung lebih lama. Kita sebagai masyarakat yang dianjurkan oleh tenaga medis dan pemerintahan untuk tetap di rumah saja, stay at home, agar penyebaran virus corona ini tidak menjadi lebih luas. Dan kita dari berbagai agama mendoakan keselamatan para tenaga medis yang berjuang untuk masyarakat Indonesia. Selanjutnya, jelaskan apa yang bisa kita lakukan di rumah saja sebagai mahasiswa dalam menangani wabah penyakit COVID-19. Dalam permasalahan dan kasus COVID-19 ini, kita sebagai mahasiswa bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengumpulkan donasi untuk memberikan bantuan tenaga medis dalam bentuk pakaian medis dan lain-lainnya. Yang kedua, dapat mengumpulkan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu dan pada saat penyakit ini melanda tidak bisa melakukan kegiatan untuk mencari nafkah seperti biasa. Selanjutnya, kita sebagai mahasiswa bisa mengumpulkan dana untuk membagikan masker gratis kepada setiap pengguna jalan yang belum menggunakan masker, yang memiliki keperluan untuk keluar rumah. Selanjutnya, kami sebagai mahasiswa bisa mengajak dan memberi semangat kepada masyarakat melalui media online, melalui brosur, video yang tersebar di berbagai media online yang ada. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan apa saja yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri dalam menangani wabah COVID-19 yang dapat kita lakukan di rumah saja. Yang pertama, rajinlah untuk mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara sederhana yang bisa kita lakukan agar terhindar dari COVID-19 ini. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan, punggung tangan, ruas-ruas jari, jempol, kuku, dan pergelangan tangan bersih dan terbilas oleh sabun. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan handuk yang bersih dan kering. Selanjutnya, selalu gunakan masker. Kita sendiri bisa menggunakan masker yang terbuat dari kain. Dan untuk tenaga medis, masker yang digunakan adalah masker yang sangat dianjurkan saat menangani penyakit virus COVID-19. Selanjutnya, kita bisa mengurangi kontak langsung dengan orang yang sakit. Selain mencuci tangan, cara pencegahan penularan COVID-19 ini bisa dilakukan dengan cara tidak sama sekali untuk kontak langsung dengan orang yang memiliki riwayat penyakit COVID-19. Riwayat penyakit tersebut diantaranya batuk, flu, dan sesak nafas. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan etika batuk. Etika batuk yang benar adalah dengan menggunakan tisu atau menggunakan siku. Selanjutnya, kita juga harus menjaga daya tubuh dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kita sendiri bisa menjaga daya tubuh dengan cara rutin berolahraga dan berjemur setiap hari selama 15 menit di waktu jam 9 sampai jam 10 pagi. Selanjutnya, jelaskan apa saja yang bisa dilakukan di rumah saja sebagai anggota keluarga dalam menangani wabah penyakit COVID-19.
dalam menangani kasus wabah penyakit COVID-19, saya sebagai anggota keluarga bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengajak seluruh anggota keluarga untuk selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dan selalu menggunakan masker jika ingin keluar rumah dengan syarat keluar rumah dengan kepentingan yang jelas. Yang kedua, saya sebagai anggota keluarga menyarankan orang tua untuk membuat ramuan dari jahe dan serai yang dicampur lemon dan madu sehari 1 gelas untuk menjaga daya tahan tubuh dan memberikan vitamin untuk diri sendiri dan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, saya sebagai anggota keluarga dalam 2 hari sekali selalu mengajak orang tua untuk melakukan olahraga ringan yang bisa dilakukan di dalam rumah seperti senam ataupun lari-lari kecil. Selanjutnya, saya dan anggota keluarga lainnya rutin berjemur selama 15 menit di pagi hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Jelaskan apa saja yang dilakukan di rumah saja sebagai anggota masyarakat dalam menangani wabah penyakit COVID-19. Yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam menangani penyakit COVID-19 yaitunya melakukan social distancing. Sebagai anggota masyarakat, kita bisa menangani kasus COVID-19 ini dengan melakukan social distancing. Yang dimaksud yaitu salah satu cara pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat-tempat ramai dan tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Yang kedua, mematuhi anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita sebagai masyarakat turut serta menangani kasus wabah penyakit dengan mendengarkan dan melaksanakan anjuran pemerintah dengan di rumah saja. Dengan di rumah saja, kita bisa membantu mengatasi penyebaran COVID-19 yang tengah berada di sekitar kita. Dengan begitu, secara tidak langsung, kita telah membantu pemerintah dan tenaga medis lainnya dan membantu negara kita mencapai tujuan bersama, yaitunya terbebas dari COVID-19 sesegera mungkin. Selanjutnya, kita sebagai masyarakat dalam menangani wabah penyakit COVID-19 bisa sesuai dengan bunyi Pancasila pertama, yaitunya ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa membantu dengan doa dan kepercayaan kita masing-masing agar Yang Maha Kuasa senantiasa menjauhkan negara kita dari penyakit yang berbahaya ini, yaitunya penyakit virus corona COVID-19. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri yang telah menyampaikan dua buah kasus. Yang pertama mengenai illegal login, yang kedua aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam menangani wabah penyakit virus corona. Dalam menangani kasus wabah penyakit virus corona ini, saya mendapatkan kesimpulan dan beberapa saran untuk masyarakat Indonesia. Bahwasanya penyakit coronavirus 19 merupakan wabah penyakit menular yang sangat berbahaya yang menyerang sindrom pernafasan. Penyakit ini telah diidentifikasi dan telah menyebar di seluruh dunia dan telah menjadi pandemi COVID-19 atau penyakit global yang telah dirasakan oleh seluruh dunia. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang telah saya sampaikan tadi, maka kita sebagai masyarakat Indonesia bisa melawan COVID-19 secara bersama-sama dengan mendengarkan anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Di tengah penyakit coronavirus yang melanda dunia dan termasuk negara kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menjalankan semua hal-hal yang dapat mencegah virus corona. Di antaranya kita bisa menjaga kebersihan, kita bisa menjaga lingkungan sekitar kita, rajinlah untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan melakukan social distancing, gunakan masker saat hendak keluar rumah, dan usahakan tetap di rumah saja untuk membantu menangani kasus wabah penyakit coronavirus ini. Saya berharap sebagai pemateri kali ini bisa mengamalkan apapun yang telah saya sampaikan pada materi sebelum-sebelumnya. Saya berharap penyakit wabah virus corona ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Sekian dari saya Intan Fizatil Aini dari kelas 1 DD3 Elektronika Politeknik Negeri Padang. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.